Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam masalah yang membatalkan salat, masalah mubtilatus salah. Lanjut. Satu, berbicara tetapi ini ada perinciannya. Baik. Apabila Stop. Jadi yang pertama adalah yang membatalkan salat itu berbicara. Tapi bicara yang bagaimana yang bisa membatalkan salat? Kita lihat ya, ada rinciannya. Silakan. A. Apabila banyak, yaitu 4 kata atau lebih dari 4 kata, sebagian ulama mengatakan 6 kata, maka sholatnya batal, baik sengaja ataupun lupa. Kalau ada orang yang salat kemudian dia bicara sampai kata-katanya itu mengandung 4 kata, sebagian ulama mengatakan 6 kata. Mau bahasa apapun, mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, Jawa, Bugis, Butun, Inggris. Yang dimaksud ini kata-kata yang bukan bacaan salat ya, atau doa atau apa. Artinya kata-kata yang tidak ada sangkut paut dengan salat. Apabila ada orang yang salat berkata 4 kata, sebagian ulama mengatakan 6 kata, maka sengaja atau tidak sengaja salatnya batal secara mutlak. Walaupun tidak sengaja, walaupun lupa. Ada orang salat ngelamun mikirin nasi goreng. Enaknya nasi goreng. Enaknya itu satu kata tuh. Enaknya makan nasi goreng, 4 kata ini. Ada salat ngelamun, enaknya makan nasi goreng, 4 kata ini. Maka sengaja atau tidak sengaja, lupa atau apapun masalahnya, ini salatnya batal. Paham ya? Nah, sebagian ulama mengatakan 6 kata. Tapi kita ambil yang agak tegasan, 4 kata aja itu sudah dihukumkan salatnya batal. Lanjut. B. Apabila sedikit, yaitu kurang dari 4 kata, maka salatnya batal. Apabila dengan sengaja. Kalau seandainya cuma 3 kata, maka gimana? 3 kata, 2 kata, 1 kata, tapi nggak sengaja. Tidak sengaja. Maka salatnya batal atau tidak? Tidak batal. Tapi kalau sengaja, walaupun cuma 1 kata, salatnya batal. Nah, jadi kalau seandainya ada orang salat ngelamun begitu, ya, atau tahu latah? Nah, latah dia. Ketika ada orang bunyi mercon, kaget dia. Ya, dua kaget ya, apa yang diucapin orang latah itu biasanya? Aduh, katanya. Kaget aku. 2 kata nih, kaget aku, tapi nggak sengaja. Orang latah nih, kaget aku. Maka salatnya batal? Tidak batal. Kenapa? Karena tidak sengaja. Tapi kalau sengaja, walaupun 1 kata, bahkan kata ulama, nanti kita akan sampai permasalahannya, walaupun tidak ada katanya, tidak mengandung kata tapi mengandung huruf.
ada hurufnya. Ya, contoh, ya. Apa artinya itu? Kalau bahasa Indonesia ya itu apa ya? Wahai kan? Ya. Ya dengan huruf panjang ya. Nah, itu kalau dia niatnya ingin sengaja, batal salatnya. Ya katanya. Kalau sengaja. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Ya, digigit apa gitu. Pas sholat dia digigit sama nyamuk. Aduh, au, 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 au. Bukan aduh, kalau aduh kan satu kata ini. Au, au, au katanya. Tapi nggak sengaja, maka tidak batal. Tapi kalau sengaja, walaupun satu huruf, walaupun bukan tidak bukan dari pita suara atau apa gitu ya. Kalau kita kan bicarakan pita suara ya. Walaupun bukan dari pita suara, tapi dari bibir, dari lidah. Allahu Akbar, depannya ada lewat cewek. Ya. Anak-anak kan sedikit itu kalau dia main gitu ya. Apa-apakah yang dibikin dia mainan gitu. Min. Kalau dia niat sengaja, batal. Nah itu kan tidak mengandung kata, apalagi tidak mengandung huruf karena bukan dari suara ya, dia dari bunyi lidah atau bibir. Apa bersiul, siul, nggak bisa saya bersiul. Mulai zaman dulu saya nggak bisa bersiul, nggak bisa. Nah itu batal. Nah itu lain lagi masalah. Ini masalahnya sengaja. Coba bedakan sengaja dengan tidak sengaja. Kalau nggak sengaja tadi berapa yang batal? 4 kata. Kalau kurang dari 4 kata 3 kata. Tapi nggak sengaja, batal nggak? Tidak batal. Seperti orang kaget, orang latah, atau apa saja. Orang kaget ada bunyi mercon, aduh katanya. Satu kata. Ya, enggak batal. Kenapa? Karena enggak sengaja. Tapi kalau sengaja, jangankan 3 kata, 1 kata batal. Jangankan 1 kata, 1 huruf saja batal. Ya umpama. Wah. Oi namanya. Batal kalau sengaja. Jangankan 1 huruf atau 2 huruf yang tidak berhuruf, maksudnya bukan dari pita suara, dari bunyi lidah, bunyi bibir, tapi dia sengaja ingin seperti itu, maka salatnya batal. Atau bersin, beho, hajin. Nah beho disengajakannya beho. Tahu beho enggak? Kan kalau orang biasa kan biasa saja, hajin. Tapi dia beho, hajin katanya, batal itu. Atau batuk, ada apa? Tapi nah disengajakan. Ya batal. Kenapa? Karena kelebihan suara tadi. Ya, dia overdosis, kelewatan itu. Nah ya, apalagi? Ya ala kuliah seperti itu. Lain lagi. Nanti itu kan bukan dari mulut, bukan dari lidah. Nah itu nanti dalam gerakan masalahnya. Ya, ini kan yang berkaitan dengan mulut, ini bicara ya. Ya, apalagi yo yang sering kelebihan nih. Nah, batuk berlebihan ya. Bersinkah? Nah, atau ketawa nih, salat ketawa kayak anak. Nah, itu batal. Salat
Kalau menangis bang, kalau menangis tidak mengeluarkan suara nggak apa-apa. Tapi kalau dia mengeluarkan suara dan dia tidak bisa menahan, tidak bisa mengontrol suaranya, maka ini bisa batal. Tapi kalau dia bisa mengontrol suaranya, tapi dia kayak anak kecil gitu nangisnya, padahal dia bisa tahan. Tapi ada orang nangis nggak bisa tahan, artinya bisa mengeluarkan suara, dia nggak bisa nahan itu, suara itu nggak bisa tahan, maka ini nggak apa-apa. Tapi kalau dia bisa tahan suaranya, tapi dia memplongkan supaya lega menangisnya seperti halnya orang tertawa, maka ini bisa membatalkan sholatnya. Mudah dipaham dulu ya. Apalagi ya yang sangkut paut itu? Sama tuh. Nah itu, itu batal. Lain kalau nggak sengaja. Nah, nggak sengaja timbul batuk dikit ya. Tapi digasnya memang. Ya kalau digasnya sengaja dong. Itu batal. Atau meriga, cegukan, tahu cegukan? Bismillah. Nah itu. Nggak sengaja. Ya. Apalagi meriga, tahu meriga? Nggak sengaja. Keluar ya, suaranya. Tapi kalau nah itu. Kalau dia yang kelebihan itu batal. Nah, bisa batal ya. Bahkan hidung pun jadi ya, main hidung itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih, bukan hanya mulut tapi hidung. Dia bisa mengeluarkan suara, batal. Dengan sengaja. Kalau nggak sengaja beda. Ada orang buntu hidungnya, nggak mau kalau nggak bisa bernapas dia. Ya, nah, nanti kita akan sampai masalah bersin, masalah berdehem tuh. Ini hati-hati berdehem orang merokok. Kan ada orang sholat tuh, jadi imam. Nah, itu bisa batal tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita lihat ada berdehem, hukum berdehem nanti ada sampai. Apalagi sengaja berdehemnya, dehem karena nah, tambahnya itu. Ya. Atau dia lagi salat nih, tiba-tiba anaknya main gitu, mau numpahin pupur kah, mau numpahin minyak, atau dia mau dekat kabel, mamanya salat, dia kira nggak batal, padahal batal itu. Jangankan itu, nanti kita akan sampai juga masalahnya ya. Orang baca Quran tapi niatnya sambil negur. Dia sholat nih ya, ada kucing mau makan ikannya dia, padahal habis digoreng ikannya tadi. Digoreng, dibakar begitu. Lupa ditutup, kucing lewat. Dia sholat, kucing mau makan ikannya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Hus Allahus somad, lari kucing. Allahus somad. Dia niat untuk ngusir kucing, batal salatnya. Padahal baca Quran tuh ya kan ya, tapi niat untuk ngusir kucing, batal. Sama juga hukumnya tadi nanti negur imam. Kan kalau imam salah kan subhanallah, kan ya, tapi niatnya ingin negur imam. Subhanallah. Imam salah, subhanallah. Niat membaca subhanallah ini untuk negur imam, batal. Nanti kita akan sampai hukumnya. Nah, jadi kalau ingin mengucapkan subhanallah itu pada saat imam salah, sebelum kita mengucapkan subhanallah kita aku niat untuk zikir. Dan kalau menggabungkan ada toleransi ya, niat zikir dan niat menegur. Ini masih ada yang mengatakan enggak batal salatnya. Mudah dipaham kira-kira?
hari ini saya haus banget, panas banget ya. Mulai saya turun, aduh haus banget, maka minumnya harus es teh lagi. Makanya aduh. Hah? Sengaja pilih batal. Sengaja pilih minuman batal. Gitu ya. Haus banget saya, berapa gelas hari ini minum, dah karuan sudah. Mulai kemarin kalau nggak salah ya, panas ya. Saya kemarin tuh pas mengaji disediakan es teh, belum belajar sudah habis 1 gelas habis es teh. Ala kulli hal. Mudah dipaham dulu ya. Kita kembali. Baik, lanjut. Keterangan yang dimaksud dengan perkataan ialah kalimat yang patut dipergunakan untuk berbicara dengan manusia, kecuali berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kalau saat Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada orang yang sedang melaksanakan sholat, maka sholatnya orang itu tidak batal. Nah, stop dulu. Jadi yang dimaksud perkataan di sini adalah yang disebut kata tuh ya, kata yang bisa dipakai berbicara dengan berkomunikasi dengan manusia. Itu yang disebut kata. Nah ya, tapi kalau yang bukan kata itu lain masalah nanti. Yang itu yang kita bahas tadi. Ya. Itu kan bukan kata, itu suara. Suara mengandung huruf. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, tapi kalau dia sengaja batal. Ya, tapi kalau kata 4 huruf, 4 kata batal sudah, sengaja nggak sengaja batal. Tapi kalau dia bukan huruf seperti cigukan, mau 100 kali nggak apa-apa. Bismillah, alhamdulillah, ar-rahman, dia 100 kali. Itu kan bukan kata. Batuk. Nggak batal. Asalkan normal. Iya. Itu lain lah. Kan batuk bukan batuk dengan dehem beda. Beda. Batuk dengan dehem berdehem beda. Kalau batuk itu kita nggak bisa ngontrol. Tapi kalau dehem itu kebanyakan sengaja. Kan ya? Beda tuh. Batuk beda, cigukan beda. Apalagi mariga jar orang Banjar beda, apalagi berdehem beda. Kalau dehem itu hampir rata-rata bukan dari sengaja, pasti sengaja rata-rata itu. Nah sengajanya ini tapi nanti ada sebabnya. Ada yang sengaja karena tidak ada alasan, ada yang sengaja berdehem karena ada alasan. Gatal, bukan gatal, kering ke tenggorokan. Suaranya agak serak. Nah itu nggak masalah. Maksudnya nanti ada hukum tersendiri ya. Akan sampai semuanya itu. Nah jadi kita kembali yang disebut kata ini, yang kata yang masalah kata 4 kata itu ya. Itu adalah perkataan yang bisa dipakai dalam berkomunikasi sesama manusia, sama makhluk hidup lah ya, kepada manusia, kepada jin kan ya. Nah itu kalau sama binatang itu bukan perkataan namanya. Nah kecuali berbicara dengan Nabi Muhammad pada saat sholat, dengan catatan Nabi Muhammad yang ngajak bicara dulu. Umpamanya ada orang makamnya tinggi bisa bertemu dengan Nabi Muhammad langsung. Dia panggil, wahai Umar, ya Umar, kata Rasulullah. Atau dia, assalamualaikum ya Umar. Umpama lagi sholat datang seperti itu, dia melihat seperti itu umpama ya, maka dia boleh menjawab ucapan Rasul tadi dengan catatan di Rasul yang mengajak dia bicara lebih dahulu. Tapi kalau dia yang ngajak bicara lebih dahulu batal. Umpama sudah lagi sholat dia ngelihat Rasulullah, ya Rasulullah, dia panggil namanya itu. Ya Habiballah, batal. Salat umpama, ya walaupun nggak ngelihat Nabi, dia salat itu dia sambil salat sambil ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, batal.
ini mau salat atau mau salawatan ini? Paham nggak? Nah, jadi kalau Nabi yang ngajak dia bicara duluan, lalu dia menjawab apa yang ditanya sama Nabi dalam salat, itu nggak batal. Tapi kalau dia yang ngajak bicara sama Nabi, batal. Apalagi dia nggak ngelihat Nabi, cuman gaya-gaya aja salat, saya selawatan dalam salat. Paham kira-kira ya? Cuman satu saja kita membaca salawat dalam salat tidak batal, yaitu ketika tasyahud awal, tasyahud akhir. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu enggak batal. Padahal kan kalimatnya isim mufrad mukhatab, artinya kepada engkau. Salam sejahtera untukmu. Itu enggak batal. Kenapa? Karena tempatnya memang seperti itu, di tasyahud awal, di tasyahud akhir. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah, kalau bicara binatang, bahasa binatang, ya tadi ini bukan disebut kata. Ada orang sholat, dia berbicara dengan bahasa binatang, model binatang. Ini sholatnya apa? Sholatnya maksudnya itu bukan disebut kata. Nah, karena dia bukan disebut kata, hukumnya tersendiri. Arti tersendiri itu lihat dulu, kalau dia sengaja batal, kalau dia nggak sengaja nggak batal. Nah, umpama dia ada orang batuk, batuknya itu umpama kalau dia batuk ciri khasnya itu kayak suara anjing, ya, kayak suara anjing umpama ya. Gimana suara anjing itu ya? Ya. Atau dia bersin, kalau dia bersin itu mirip kayak mirip kayak suara tikus kah? Cit gitu. Cit cit. Ya. Suara tikus, pernah suara tikus dengar? Cit 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 cit. Cit cit gitu ya. Tapi nggak sengaja, nggak batal. Tapi kalau dia sengaja, batal. Paham nggak kira-kira? Nah, jadi seperti itu tuh. Suara apa lagi? Binatang. Apalagi bukan suara binatang, tapi suara manggil binatang. Manggil binatang apa? Manggil kucing, Oma. Manggil kucing biasanya gimana orang manggil kucing? Pus, pus. Kalau dia begitu batal. Atau manggil burung merpati. Orang lomba merpati itu apa biasanya? Yang orang-orang Madura tuh lomba. Katanya itu ciri khasnya. Nah, kalau dia seperti itu batal. Ya, kenapa kalau dia bisa seperti itu dalam sholat? Nah, jadi itu bukan disebut kata, tapi dia ada ada masalah khusus, sengaja batal. Kalau nggak sengaja, apa alasannya nggak sengaja? Alasannya orang nggak mungkin lah kalau nggak sengaja. Nah, kecuali kalau seandainya umpama dia batuk, ketika dia batuk itu mirip kayak suara anjing, umpama ya, atau bersin dia seperti mirip suara tikus. Nah, itu lain lagi masalahnya. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Mudah dipaham dulu di sini masalahnya. Nah, baik ya. Lanjut. Dengan catatan Rasulullah SAW yang mengajak pertama kali untuk berbicara kepada orang itu. Nah, Rasulullah ngajak dia bicara. Tetapi kalau seandainya dia yang pertama kali mengajak Rasul berbicara seperti dia berkata, "Ya Rasulullah," maka salatnya batal. Nah, kalau dia yang ngajak pertama kali bicara, batal salatnya. Dan tidaklah batal salatnya juga orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW ketika di dalam bacaan tasyahud awal dan akhir. Nah, sudah sebutkan tadi kan ya? Baik, lanjut. Masalah mengucapkan kalimat-kalimat di dalam sholat. Stop dulu. Ada pertanyaan dulu? Lanjut aja ya. Baik, lanjut. Tidaklah batal sholatnya seseorang apabila kata-katanya sedikit, yaitu kurang dari 4 kata. Dan ini ada tiga tempat. Satu, apabila dia lupa. Nah, jadi kalau cuma 3 kata, 2 kata, 1 kata itu nggak batal. Tapi dengan catatan 1, dia lupa. Sholatnya menghayal atau apa begitu ya. Nasi goreng. Sholat menghayal nih. Nasi goreng.
Yang sering menghayal kan itu film Upin Ipin tuh nah. Ayam guring gitu. Tidur aja mengigau ya. Salatnya ayam guring umpama. Enggak batal. Karena enggak sengaja alias lupa. Lanjut yang kedua. Yang kedua, apabila dia bodoh seperti orang yang baru masuk Islam atau orang yang hidup di pedalaman yang jauh dari ulama. Ada orang baru masuk Islam atau ada orang yang hidup di pedalaman, dia nggak ngerti tentang syariat Islam karena jauh dari ulama. Makanya kata ulama, bodoh itu tidak dimaafkan di dalam Islam kecuali ada dua hal. Kebodohan itu nggak dimaafkan di dalam Islam kecuali ada dua hal. Satu, orang yang baru masuk Islam. Dua, orang yang tinggal di pedalaman jauh dari ulama, jauh dari informasi, nggak ada HP, nggak ada apa dan sebagainya. Nah kalau mereka tidak mengerti tentang masalah Islam, mereka dimaafkan. Tapi kalau ada orang tinggal di kota seperti kita ini, ada pengajian, masalah fikih, ada masalah tauhid dan masalah yang lainnya. Tapi orang tuh nggak mau belajar, habis salat maghrib pulang ke rumah. Entah kenapa kan nggak mau belajar, sensitif kah atau apakah? Atau apa enggak tahu masalahnya. Tapi ketika ada nasi padang, datang aja. Coba ketua bikin nasi padang sudah penuh manusianya. Ide yang bagus. Jangankan nasi padang, kue aja banyak yang ikut pengajian. Saya lihat tuh kalau ada nasi kotak kue, wah banyak yang mengaji itu. Betul kan ya? Nah itu. Kayaknya penggemar nasi padang nih. Ala kuliah itu memang manusia seperti itu dan bisa disalahkan juga karena manusia itu memang kalau perutnya kenyang tenang hidupnya. Nabi itu kalau berdakwah ya, Nabi itu dakwah. Sebelum Nabi berdakwah kepada orang, beliau undang itu orang ini dikenyangin dulu, kasih makan dulu sama Nabi. Dikasih makan sama Nabi. Setelah kenyang perutnya, kalau sudah perutnya kenyang, pikirannya tenang, baru Nabi berdakwah. Nah, itu kalau ngantuk berarti itu penyakit itu. Jadi dikasih kenyang makan, baru Nabi bicara. Tapi kalau seandainya perutnya lapar, mau ceramahnya siapapun, mau dari mana penceramahnya, kalau perut lapar, nggak bisa juga dia konsentrasi. Ya ala kulli hal ya, itu simpang saja tadi. Kenapa kita bicara makanan tadi? Hah? Itu tadi apa? Hah? Oh, apabila dia orang bodoh. Bodoh ya. Jadi bodoh itu cuma ada dua dalam Islam. Kebodohan yang dimaafkan ya. Orang yang jauh dari ulama, orang yang baru masuk Islam. Jadi kalau ada orang yang tinggal di kota, lalu dia salah di dalam beribadah karena nggak belajar, maka tidak ada yang boleh disalahkan. Ulamanya nggak salah, pengurus masjidnya nggak salah, MUI-nya nggak salah, Kemenaknya nggak salah, pemerintah nggak salah. Siapa yang salah? Dia sendiri. Kenapa dia sendiri? Karena dia tinggal di kota. Banyak ulama, banyak informasi di HP macam-macam sudah banyak ceramah, ya. Mau apa saja di HP itu ada Syekh Google Al-Yutubi, alim banget itu. Masalah apapun keluar masalahnya di Syekh Google Al-Yutubi itu. Saya pun pribadi kalau ada masalah apa saja, kalau mau cari kitab, kita bongkar kitab lagi, bongkar sana, bongkar sini. Ada masalah, tinggal buka di YouTube, keluar dia masalahnya itu. Ulama ini berpendapat ini, ulama ini, makanya disebut Syekh Google Al-Yutubi, ya Al-Yutubi. Tapi untuk saat ini Ustaz, yang salah KPU sekarang. Sengaja itu. Baiklah ya, lanjut lagi. 3. Apabila keceplosan dalam berbicara. Keceplosan. Seperti apa tadi ya? Orang lata, orang kaget. Ya enggak batal. Jadi kalau ada orang berkata 3 kata atau 2 kata atau 1 kata, tapi pilihannya salah satu tadi nih. Enggak sengaja, lupa atau apa tadi? Keceplosan. Ya, maka ini sholatnya tidak batal asalkan 3 kata, 2 atau 1 kata. Baik, masih ada lagi? Banyak. Udah panjang kan lagi masalah. Menyambut dengan
satu huruf itu tidak batal sekalipun dengan sengaja kecuali pada 3 tempat yang membatalkannya sholat. Satu, apabila dia menyebut huruf dengan nada panjang. Nada panjang. A, panjang kan? Katanya. Lanjut, batal itu. 2. Apabila huruf itu mempunyai makna seperti huruf ta, wa, ba. Ta wa ba artinya demi Allah. Ini adalah huruf-huruf Qasam. atau sumpah. Demi Allah. Atau seperti huruf yang ada maknanya walaupun pendek dia bacanya. Ya itu kan bahasa kitanya apa ya? Wahai. Ya itu ada artinya dalam bahasa Arab. Apa artinya? Wahai. A ada artinya. Itu artinya apakah. Nah, jadi kalau huruf-huruf yang mempunyai arti walaupun dia bacanya pendek, walaupun dia bacanya satu kata, satu huruf, dengan sengaja salatnya batal. Lanjut. 3. Apabila dia niatnya untuk bermain-main. Main-main. Kalau dia main-main batal. Batal sudah. Ya, main. Batal walaupun satu kata. Ya, walaupun satu kata, walaupun satu huruf, kalau dia niat main-main otomatis langsung salatnya batal. Habis? C? Apa itu? Kalau seandainya ada orang yang membaca Al-Quran seperti ayat di bawah, Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Artinya wahai Yahya, wahai Nabi Allah Yahya, ambillah, peganglah kitab itu dengan kuat. Dengan kuat, pegang amanat kitab itu dengan kuat. Lanjut. Dan kalau seandainya dia berniat, satu, niatnya membaca Al-Quran, maka sholatnya tidak batal. Kalau dia niat baca Quran nggak batal. 2. Niatnya untuk memberi paham pengertian kepada seseorang yang bernama Yahya untuk mengambil kitab, maka sholatnya batal. Batal. Kalau niat baca Quran tapi kalau baca Quran niatnya untuk nunggu isi Yahya, batal. Lanjut. 3. Kalau dia berniat menggabungkan antara permasalahan 1 dan 2, yakni dia berniat kedua-duanya, maka sholatnya tidak batal. Nah, itu tidak batal. Itu sama contohnya tadi. Orang sholat, saat pertengahan sholat kucing datang mau makan ikannya. Allahus samad. Kalau dia baca Allahus samad tadi niatnya ingin hanya baca Quran, mau kucing makankah, hendak makan ikankah, tapi niatnya cuma baca Quran, Allahus samad, tidak batal. Tapi kalau dia baca Quran niatnya ingin negur kucing supaya kucing lari, Allahus samad, lari kucing, batal. Atau menggabungkan dua-duanya, menggabungkan membaca dan juga menggabungkan menegur. Nah ini masih dikatakan tidak batal, cuman ya makruh aja salat seperti itu. Ya. Baik, lanjut. 4. Terakhir, dia tidak berniat apa-apa, maka sholatnya batal. Kalau dia nggak niat apa-apa, cuman nggak tahu kenapa dia baca itu. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba baca, batal ya. Ya, mentang-mentang Yahya kan. Ala kulli hal seperti itu. Habis? Nggak itu habis masalahnya? Habis D. Masih ada lagi E? D, E. Ayo sudah, cukup dulu ya. Insyaallah kita sambung lagi. Ini adalah malam minggu nisfu Syaban, berarti sekali lagi pertemuan ya sebelum bulan puasa. Bulan puasa mungkin ada 2 kali pertemuan di subuh hari Kamis. Ya. Kalau saya masih di Indonesia di Balikpapan tetap pengajian ya, tapi kalau saya berangkat umrah di bulan Ramadan ya libur dulu. Ya. Siapa yang kepingin berangkat umrah bulan Ramadan, awal Ramadan harganya 38 juta, 5 pertama diskon 2 juta, di akhir Ramadan Lailatul Qadar 40 juta, 5 pendaftar pertama diskon 2 juta, yang 1 bulan 60 juta. Kalau mau 5 pertama diskon 5 juta. Yang ingin berangkat haji 210 juta, langsung berangkat tanpa ngantri.
Kalau ingin berangkat umrah setelah Ramadan di bulan Syawal dan seterusnya, kita buka dengan harga 32 juta. Pesawatnya Garuda, Mekah di Tas Al-Taz Ajiat, ya. Kalau di Madinah Royal Andalus. Mungkin seperti itu. Cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.